Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita harus waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara hatiku akan menuntunku segera ke sana. Kita akan ketemu. Aku tahu kita akan ketemu. Selamat ulang tahun, Tara. Tadi ketemu Kak Rizky. Iyo, ternyata kuliah di sini, Kiri. Mak. Kebohongan besar, dan itu yang paksa Kak untuk benci orang yang salah. Jalani saja, semua akan baik saja. Mungkin kali ini saya nggak siapin kue ulang tahun buat kau. Sebagai gantinya, jalanan dan lampu kota ini sebagai lilin kue ulang tahunmu. Semua akan baik dan akan baik-baik saja. Assalamualaikum teman-teman pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Antusias dan minat sinias Makassar dalam memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan melalui film kini semakin dinamis dan membuka peluang potensi industri kreatif, khususnya di Sulawesi Selatan. Beberapa tahun terakhir, geliat perfilman menjadi salah satu medium yang memanggungkan Makassar dan Sulawesi Selatan di tingkat nasional bahkan dunia. Di balik itu juga ada komunitas-komunitas yang berisi anak-anak muda yang ingin mewajahkan, mewujudkan realitas sosial melalui sebuah film. Nah, saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan seorang tamu yang terlibat dalam banyak produksi film Sulawesi Selatan. Judul-judul dari film ini cukup terkenal, sebut saja Uang Panai yang sempat meraih Piala Maya 2016 ya Kak, dan sukses menarik 500.000 penonton dalam waktu 1 bulan penayangan. Selain itu di tahun 2022 ini ada judul film Ambok Naik Sopir Andalan. Kalau Anda lihat di bioskop-bioskop beberapa waktu yang lalu, kemudian juga Teluh tahun 2022 juga diproduksi. Kemudian judul-judul lainnya seperti Kuyang the Movie, kemudian Anak Muda Palsu. Semua itu beliau terlibat dalam produksi film tersebut sebagai produser eksekutif. Di sini ada Kak Sunarti Sen. Assalamualaikum, selamat datang di DTUI Kak. Waalaikumsalam, salam sehat. Iya, terima kasih sudah mampir ke sini untuk berbincang-bincang dengan kita di tengah kesibukannya. Saat ini kesibukannya apa saja dulu Kak? Yang pasti sibuk sebagai jurnalis, saya adalah
Pemret di Radar Selatan, dan hampir 2 bulan terakhir sedang menjalani roadshow di beberapa kota untuk menguji kawan-kawan wartawan, proyek dari Dewan Pers, uji kompetensi wartawan KJ. Gitu. Jadi kesibukannya itu sih, dan mempersiapkan ada beberapa film yang sedang dalam proses siap tayang. Kita lagi siap-siap untuk promosi, kemudian ada beberapa lagi judul yang sedang post-pro, grading dan sebagainya. Baik, nah yang disebut-sebut sedang promosi itu kita pasti udah tahu nih, sudah bisa menebak nih, pasti nih Uang Panai season 2, tapi mungkin beliau belum mau kasih bocoran, jadi nantilah kita yang paling dekat ada soalnya, yang paling dekat itu ada Between Us, itu yang main Maizura dan Rizky. Oh, masih ada sebelum ini Uang tanggal Panai 2 21 ya? Juli, udah mau main tanggal 21 Juli. Kalau Uang Panai 2 kita memang persiapkan untuk tahun depan, awal tahun depan. Awal tahun depan. Nanti kita mau minta sedikit bocoran, tapi itu nanti terakhir. Kita mau bicara dulu nih, Kak Una ini kan panggilannya Kak Una ya. Kak Una ini kan awalnya jurnalis. Sampai sekarang masih jurnalis. Sampai sekarang juga masih jurnalis karena sudah jadi pemimpin redaksi ya. Itu kan hanya jabatan ya. Itu hanya jabatan. Tapi jurnalis profesi Yes. seumur hidup. Nah, kok bisa ya terjun dalam berbagai produksi film? Mungkin karena saya selama hampir 10 tahun lebih, memang 10 tahun lebih, itu adanya di Desk Entertainment di Fajar. Saya redaktur entertain waktu itu 10 tahun lebih lah, mungkin sekitar 13 tahun. Jadi redaktur di harian Fajar, dan megangnya itu halaman entertainment dan halaman remaja KKR. Dan di situ saya banyak bertemu dengan orang, dengan komunitas yang tidak jauh lah dari dunia entertain, tidak jauh dari dunia kesenian. Ya selain musik juga film tentu. Dan pergumulan saya ya dimulai dari situ. Sering diskusi, kemudian bertemu. Kita bahkan bikin project bareng waktu itu tahun 90-an ya. Saya ingat sekali ada film panjang pertama yang dibikin anak-anak Makassar, anak-anak komunitas. Judulnya Ali Guka. Mungkin sudah banyak yang lupa, tapi kalau ditanya oleh teman-teman komunitas film, Liga Film Unhas atau di teman-teman komunitas yang independen yang lain, mereka pasti ingat. Itu adalah film panjang pertama yang diproduksi anak-anak independen dari Makassar. Dan tidak tayang di bioskop, tapi kita bawa roadshow ke kampus-kampus. Sempat di Geraha Pena juga selama 2 minggu kita tayangkan. Secara mandiri, secara independen. Jadi kita jual karsi sendiri. Karena waktu itu memang belum bisa tembus jaringan bioskop yang ada sekarang gitu. Baik, itu awalnya ya. Awalnya di situ. Terjun ke dunia film. Nah, sampai sekarang tuh boleh dibilang sudah berapa produksi nih yang Kak Una ikuti? Yang produksi untuk film bioskop atau yang independen? Dua-duanya. Mungkin 20 lebih ya. Ada 20 lebih. Yang sudah tayang di bioskop itu sekitar 17-an lah. Masih ada yang antri belum tayang, ada juga memang yang kita tidak persiapkan untuk tayang bioskop, tapi untuk platform yang berbeda. Nah, kalau Kak Una di dunia jurnalis, kemudian di dunia perfilman, apa nih benang merah dunia jurnalis dan dunia perfilman Kak? Apa ya? Sama-sama kita membawa pesan. Bawa pesan ya. Benang Tapi merahnya kita sebagai mediumnya pesan, yang mediumnya berbeda. Tapi semangatnya, kemudian idealismenya saya kira sama. Kita membawa pesan yang kita berharap ya sampai kepada pembaca kita, kepada penonton kita, kepada halayak lah. Nah, tadi berbicara mengenai pesan yang ingin disampaikan lewat film. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saat ini geliat sinias Makassar ini semakin meningkat untuk menampilkan budaya di Sulawesi Selatan. Nah, Kak Una melihat seperti apa fenomena ini? Apakah memang budaya Sulawesi Selatan, misalnya seperti Uang Panai, kemudian ada juga pernah Silariang, seperti itu ya Kak, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dimasukkan ke dalam film gitu? Menurut saya sangat menarik, karena isu lokalitas ini tidak hanya dilirik oleh kita yang memang setiap hari bergelut dengan isu ini, tapi juga menjadi perhatian oleh pihak lain. Bahkan sineas yang ada di luar Makassar juga mulai melirik isu-isu lokal yang ada di Makassar. Artinya mereka sudah berani juga masuk ke Makassar untuk mencari, melakukan riset, apa sih tema-tema lokal yang bisa diangkat. Isunya bisa diangkat dan relate mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian itu bisa menjadi konsumsi secara nasional ditonton oleh banyak orang. Gitu. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus
mencipta begitu ya, punya ide, punya inovasi, punya kreativitas bukan hanya di film tapi di bidang yang lain juga, mengangkat isu lokalitas, tema-tema yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sesuatu yang menarik dan menantang menurut saya. Jadi tidak boleh kita abaikan. Jangan hanya melihat isu yang ada, isu global begitu ya, tapi isu-isu di sekitar kita ternyata masih banyak yang belum kita eksplor. Kalau budaya-budaya lokal Sulawesi Selatan pada khususnya itu dimasukkan ke dalam film itu kebanyakan masuk di genre apa Kak? Sebenarnya semua genre juga masuk ya. Di horor pun kita sebut ada cerita-cerita yang urban legend begitu kan, itu juga masuk. Jadi seperti yang pernah kita angkat, cerita tentang Sumiati, itu cerita tentang kisah Sumiati kan, itu menjadi sangat fenomenal sebenarnya, tapi kemudian anak-anak zaman sekarang itu lupa bahwa pernah ada kisah tentang Sumiati, bukan tentang setannya, tapi bagaimana kemudian cerita ini bisa berkembang dan bertahan lama dalam masyarakat. Apa sih yang bisa kita angkat, misal tentang kekerasan terhadap perempuan, terhadap isu itu. Kemudian cerita tentang Parakang juga di situ kan, itu urban legend semua yang kemudian diangkat ke layar lebar menjadi konsumsi nasional. Orang-orang di luar Makassar, di luar Sulsel juga jadi tahu, oh ternyata ada banyak cerita-cerita menarik dari tanah Sulawesi Selatan gitu. Nah, kisah-kisah urban legend itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan selera pasar nih Kak. Karena apakah penonton Indonesia itu cenderung suka yang horor atau seperti apa Kak melihatnya? Selera pasar itu saya percaya itu berubah ya. Itu punya tren di setiap zaman gitu. Kita juga pernah ada di fase di mana orang suka semua dengan film horor. Tapi kemudian itu pernah juga lesu kan, film horor juga pernah lesu. Kemudian orang tiba-tiba suka dengan komedi. Setelah itu suka yang drama. Yang drama ya ketika film-filmnya Habibie waktu itu yang lagi booming. Setelah itu kembali lagi masyarakat suka lagi yang horor. Sekarang kan mulai muncul lagi film-film horor, tentu dengan kualitas yang lebih bagus. Jadi tren itu berputar. Jadi kita bisa ada di masa di suatu fase di mana horor memang lagi disukai oleh masyarakat, tapi kemudian bisa kembali lagi, kita kemudian diperhadapkan pada situasi atau tren masyarakat penikmat film, oh sukanya film komedi. Seperti sekarang mungkin ya kita masih percaya ya, setelah kita mengalami masa pandemi yang panjang begitu, kita butuh oase begitu, butuh hiburan, butuh tontonan yang bisa melepaskan kita dari segala macam problem. Selama 2 tahun lebih kita diperhadapkan oleh pandemi, dan itu tadi komedi dan horor itu yang menurut saya selalu punya segmen pasar sendiri. Baik, nah dari semua produksi film yang pernah Kak Una produser ini, kira-kira yang mana nih yang paling menantang gitu untuk pembuatannya? Susah ya menyebut yang mana yang paling menantang, karena masing-masing judul, masing-masing produksi punya tantangan sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya yang paling menantang, semua menantang. Semua punya tantangannya masing-masing, tentu dengan tantangan yang berbeda-beda. Seperti film Ambon Naik kemarin ya, tantangannya karena kita produksinya di masa pandemi, itu tentu kita berhadapan dengan situasi yang berbeda ya, dengan protokol kesehatan, kemudian macam-macam lah. Kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang pada saat kita diperhadapkan harus menjaga protokol kesehatan, tapi masyarakat yang punya kayak Ambon Naik yang punya fans garis keras gitu kan, susah untuk membuat jarak yang jauh dengan penontonnya waktu itu. Karena kita syutingnya di 2 kabupaten, 2 kabupaten 1 kota. Nah, kalau rata-rata produksi film itu makan waktu berapa lama sih Kak? Kalau total produksi, maksudnya mulai dari praproduksi sampai selesai, sampai siap tayang, itu bahkan bisa bertahun-tahun. Bisa 1 tahun, bisa paling cepat mungkin 6 bulan. Itu proses produksi. Tapi kalau syutingnya gitu mungkin cuman... Iya, kalau syuting paling lama syuting 1 bulan, 30 hari. Itu uang panai itu. Kemarin Ambon Naik kita cuma syuting 20 hari. 25 hari lah. Kalau sejauh ini yang paling meledak tuh film Ambon Naik, masih dipegang oleh Ambon Naik. Ambon Naik itu penontonnya hampir 600.000 waktu itu, dan bukan hanya kita dapat Piala Maya, tapi kita juga dapat
Indonesian Box Office Movie, Indonesia Box Office Movie Award dari SCTV waktu itu. Itu yang penghargaan yang kita terima. Itu sama dengan uang panai pertama ya Kak? Iya, itu uang panai pertama memang, uang panai. Jadi kategorinya film daerah yang paling digemari lah begitu. Karena memang ternyata kita juga baru tahu dalam sejarah perfilman nanti ada uang panai, kemudian masyarakat perfilman sadar bahwa produksi film dari Makassar juga bisa bunyi gitu ya di secara nasional di layar lebar, dan itu memang produksi pertama dari daerah, dari kan selama ini ada yang dari Bandung, dari Jogja, tapi tidak pernah dapat penonton seperti Uang Panai. Jadi kita dapat penghargaan itu. Kebetulan saya sendiri yang menerima awardnya di Jakarta. Keren. Nah Kak, dulu kan juga waktu sebelum pandemi ya, perfilman kita itu juga didukung karena semakin banyaknya bioskop yang buka di tanah air kan. Ada bioskop-bioskop selain Studio 21 atau 21. Dan kemudian setelah pandemi memang lesu bioskop, tapi kan ada live streaming seperti itu. Bagaimana Kak Una melihat saat ini media-media masyarakat untuk bisa menyaksikan film? Apakah itu suatu bentuk yang bisa mensupport atau mendukung perfilman kita? Ya, saya kira kita kemudian punya banyak pilihan. Kita tidak hanya kalau dulu kita cuma nonton bioskop, kita hanya bisa ke bioskop. Sekarang pilihannya banyak. Kita punya banyak platform yang menyediakan, bahkan tanpa perlu beranjak dari tempat tidur juga kita bisa nonton film sekelas bioskop gitu kan, walaupun mungkin dia mediumnya lebih terbatas, lebih kecil gitu. Tapi itu menjadi pilihan-pilihan sih menurut saya. Ada yang memang setia dengan memproduksi hanya untuk film layar lebar untuk bioskop, tapi ada juga yang akhirnya punya banyak kesempatan untuk masuk di berbagai platform. Kita sebutnya kan OTT ya, over the top. Jadi over the top itu kan ada banyak. Sekarang di Indonesia udah banyak sekali. Kalau dulu cuma ada beberapa, sekarang sudah ada yang dari Amerika juga sudah masuk kan ke Indonesia. Jadi pilihannya semakin banyak. Kita tidak hanya bisa nonton film-film kesukaan kita di bioskop, di televisi, tapi juga di platform-platform digital seperti yang tadi disampaikan. Streaming juga ada, bahkan yang diproduksi, dilahirkan oleh anak-anak Makassar juga ada sekarang. Jadi namanya pemancar.com ya, kalau saya tidak salah. Ya, itu punya kawan saya juga kebetulan. Itu punya kawan saya yang mereka memang menyediakan film-film. Jadi memang kemarin waktu diskusi sebelum awal-awal itu dibangun, kita pengen memang anak-anak muda komunitas itu punya tempat, punya ruang. Jadi kalau mereka belum bisa masuk di bioskop, mereka bisa masuk dulu di platform yang dibangun oleh kawan-kawan mereka itu tadi. Nah betul, karena kan sekarang banyak komunitas-komunitas anak muda yang komunitas kecil tapi mereka bikin film pendek gitu. Jadi mereka sudah punya wadah begitu ya Kak? Iya, jangan salah, film pendek karya anak Makassar itu sudah banyak yang dapat penghargaan internasional. Betul. Jadi bukan hanya film, kita tidak hanya bisa berbicara lewat film layar lebar, tapi juga anak-anak mahasiswa terutama ya yang ada di komunitas bisa membangun trust masyarakat perfilman lewat film-film pendek yang mereka produksi, dan temanya juga menarik-menarik. Ya Kak, Kak Una ini kan juga saya lihat concern dengan isu perempuan. Ya. Nah, bagaimana Kak Una memasukkan isu perempuan ini dalam film-film yang selama ini diproduksi? Ada nggak sih strategi tertentu untuk memasukkan juga isu perempuan gitu? Iya, saya sebenarnya mulainya dari melihat cerita. Jadi sebelum kita mulai produksi, tentu saya harus baca dulu naskahnya gitu ya, skripnya. Dan biasanya saya berdiskusi dengan sutradaranya, karena kita tidak hanya bekerja sama dengan satu sutradara, tapi ada beberapa kan, ya seleksi alam lah ya, gitu. Kita akan berdiskusi, ini bisa ndak di dalam cerita ini dimasukkan tentang isu perempuan, bisa ndak seperti ini, karena kita juga punya idealisme kan yang pengen kita bawa kepada masyarakat. Tapi caranya tidak dengan menggurui begitu, tidak dengan menyampaikan bahwa
ini isu seperti kita melakukan kampanye yang onsite gitu ya atau offline, tapi kita memasukkan secara soft, tentu lebih memasukkan dalam cerita, lebih banyak kita lebih banyak berdiskusi dengan sutradara, ini gimana ya isu ini bisa masuk tapi tidak merusak keseluruhan isi cerita, dan penonton juga secara tidak sadar bisa menerima itu gitu. Jadi tidak menganggap saya dipaksa untuk atau digurui begitu. Jadi isunya seperti kalau nonton film Ambon Naik kemarin, sebenarnya di situ ada isu tentang bagaimana seorang perempuan itu harus memperjuangkan haknya. Di situ kita masukkan dengan sosok penjual bensin yang ketika bensinnya diambil oleh Ambon Naik dan kawannya Mala, dia mengejar, walaupun ya kemudian di simbol-simbolnya itu dia bisa bawa motor sendiri mengejar si Ambon Naik dan Mala, kemudian dia mempertahankan bahwa karena dia punya hak gitu, itu hak dia gitu. Jadi kita masukkan punya power untuk mempertahankan gitu. hak-haknya. Jadi tidak secara eksplisit, tetapi itu melalui scene-scene yang ada mengaitkan tentang isu perempuan. Itulah cara film berbicara ya. Oke, nah tentu kita sekarang tuh penasarannya sama Uang Panai nih Kak, karena dengar-dengar sudah mau rilis di awal tahun Uang Panai season 2. Ini apa nih surprise yang disiapkan di Uang Panai 2 nih Kak? Sebenarnya isunya masih, kalau tema besarnya ya masih sama lah, tentang bagaimana seorang pasangan, sepasang begitu ya, sepasang kekasih yang ingin menikah, kemudian problematikanya itu seperti apa. Tapi berbeda dengan Uang Panai pertama. Kalau Uang Panai pertama mereka bukan bermasalah, tapi berhadapan dengan persoalan besaran uang panai yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Ternyata dalam kehidupan nyata bukan hanya itu problemnya. Nah, itu yang kita angkat lagi, isu yang berbeda, tapi tema besarnya masih dalam tentang pernikahan di Sulawesi Selatan. Pernikahan di masyarakat Bugis Makassar lah. Itu ternyata bukan hanya persoalan besaran uang panai, tapi ada hal lain juga yang kadang juga menjadi problem dan bisa membuat sebuah pernikahan itu menjadi gagal atau batal gitu. Oke, nanti pemain-pemainnya juga berbeda ya Kak dari Uang Panai pertama? Ada, tentu ada yang tetap dipertahankan, ada orang-orang atau talent-talent baru yang kita munculkan di film Uang Panai. Iya, baik. Selain Uang Panai tadi ada film baru juga yang mau rilis, Between Us. Between Us. Ini bahasa Inggris judulnya nih. Sebenarnya ini sudah mengalami 2 kali pergantian judul. Jadi judul awalnya itu Lolai. Karena memang kita syutingnya di Lolai, bintangnya Maizura. Saya kira Maizura udah sangat terkenal ya di Makassar, dia anak Makassar juga. Jadi dia bercerita ini lebih kepada film drama keluarga. Nanti bisa dilihat lah. Saya kira trailernya sudah ada ya di YouTube dan sudah bisa dilihat di bioskop juga, sudah tayang trailernya. Mainnya tanggal 21 Juli. Kita sih berharap dari beberapa kali kita memproduksi film yang lebih banyak, orang bilang lebih banyak komedi gitu ya, kita berusaha masuk ke film drama. Jadi ini sebenarnya kolaborasi juga. Project ini kolaborasi dengan ID Nation, salah satu komunitas juga yang ada di Makassar, dan kita mencoba untuk explore lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Lolai. Makanya milih tempatnya di Lolai. Kenapa akhirnya ganti judul dari Lolai ke Between Us ya Kak? Between Us. Itu mau go internasional atau bagaimana Kak? Iya, benar sekali. Kita ada rencana, ada plan untuk membawa ini tidak hanya di Indonesia tapi di Malaysia dan Brunei. Nah, istimewanya dari Between Us ini sendiri apa nih Kak? Istimewanya apa ya, dia lebih melihat problem, kan kadang ya masyarakat kita tuh masih tabu membincangkan persoalan keluarga, apalagi hubungan antara anak dengan orang tua, dan itu kita dapatkan di film ini. Anak orang tua, oke. Drama, apalagi sekarang lagi zaman-zamannya drakor ya Kak. Ya. Film Indonesia harus masuk juga nih, menyajikan drama-drama biar jadi alternatif tontonan masyarakat. Oke, nah tadi kita udah bicara soal film, kemudian bicara soal jurnalis, bisa soal isu perempuan. Sekarang kita mau tanya nih, target kedepannya apa nih buat Kak Una sendiri sebagai pribadi?
karena saya sendiri kagum ya sama sosok Kauna ini, karena sebagai seorang jurnalis tidak berhenti di situ, memproduksi film juga, kemudian concern juga terhadap isu-isu perempuan gitu. Target kedepannya apa ya? Saya sebenarnya punya cita-cita membangun satu sekolah jurnalis ya, karena selama ini memang kita hanya dapat itu di kampus, tapi kita tidak bisa dapatkan secara mandiri di luar kampus. Dan itu menjadi, kalau di organisasi, kebetulan saya bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen, kita sudah berusaha bangun itu, tapi untuk sementara sekarang adanya di Jakarta. Artinya teman-teman di daerah tidak punya akses untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu misalkan di sekolah jurnalis itu. Dan itu sih sebenarnya cita-cita besarnya ke depan seperti itu. Cita-citanya berarti di bidang jurnalis nih ya? Ya, saya masih sangat cinta dengan dunia jurnalistik. Oke, sejalan kita ya. Kak, terus mungkin tips nih terakhir buat anak-anak muda, sinias-sinias Makassar yang ingin berkembang, yang ingin punya ide-ide kreatif di dunia perfilman, apa tipsnya nih supaya bisa eksis di dunia perfilman Indonesia? Saya kira yang pertama, tidak berhenti belajar, karena ilmu itu berkembang ya. Kemudian yang kedua, tentu tidak mudah menyerah. Tantangannya setiap zaman juga beda. Sekarang malah sangat lebih, tantangannya juga lebih berkali-kali lipat dengan kemudahan teknologi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ya menjadi diri sendiri. Tidak perlu menjadi mengcopy paste orang lain atau produksi orang lain, tapi kita harus menggali apa yang pantas untuk kita pentaskan dari diri kita. Nah, kalau di Makassar sendiri, Kauna melihat bagaimana sih potensi sinias, kemudian juga para aktor dan aktrisnya tidak kalah dengan mungkin yang sudah artis nasional begitu Kak, atau masih adakah yang perlu ditingkatkan kalau di Sulawesi Selatan sendiri? Saya melihat ada dua hal. Pertama, kita menemukan banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa bagus, memang dasarnya bagus gitu ya, tinggal diasah dikit-dikit saja untuk bisa lebih mampu begitu berbicara di pentas nasional. Kemudian yang kedua, saya menemukan bahwa mereka sudah sangat konsen berada di bidang itu, tapi bukan malas mengupgrade dirinya, tapi cepat puas dengan apa yang dia dapat hari ini gitu. Jadi kadang dua hal ini juga yang membuat saya sebenarnya apa yang ada di Makassar, sumber daya resort yang kita punya itu luar biasa besar. Tinggal itu tadi, kita butuh trigger mungkin ya untuk mereka lebih terpacu untuk melakukan banyak hal. Dan teman-teman yang bergerak di industri film juga sekarang kan ruangnya terbuka sangat-sangat lebar gitu. Jadi tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan menurut saya. Tinggal bagaimana meningkatkan empowerment lah istilahnya diri kita gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, bisa membangun jaringan yang bagus. Networking itu sangat penting menurut saya, supaya semuanya terbuka lebar. Dan saya kira teman-teman yang bergerak di dunia jurnalis merasakan itu kan, bisa membangun jaringan dengan narasumber ya, itu juga bagian dari networking. Dan saya juga bisa kemudian berada di dunia perfilman ya karena networking itu tadi. Ya, Kauna makasih banyak ya atas waktunya datang ke sini. Mudah-mudahan industri perfilman di Sulawesi Selatan ini terus maju, bisa dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Dan teman-teman yang memiliki kreativitas seperti yang Kauna tadi sampaikan, jangan takut untuk berkarya, terus maju, upgrade diri, jangan cepat puas, dan jadi diri sendiri supaya karyanya juga bisa eksis begitu ya di dunia nasional bahkan hingga internasional. Baik, itu tadi bincang-bincang kita tentang film bersama dengan Kak Sunarti Sen. Terima kasih teman-teman dari Tim Untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.